tadi para penumpang mudah-mudahan yakinlah insya Allah sehat yang akan membawa pesawat Anda ini. Jadi teman-teman dokter umum, ayo monggo yang ingin bergabung. Saya rasa ini ilmu yang sangat luas dan sangat menarik untuk kita pelajari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali di podcast Dr. Aisy Berbagi. Malam hari ini kita tappingnya pada malam hari, kita akan kedatangan tamu spesial karena kita akan bahas sesuatu yang belum begitu banyak diketahui ya, bahkan oleh pihak dari kesehatan sekalipun ya, dokter mungkin ya, atau nakes yang lain itu belum begitu banyak tahu tentang bidang ini gitu ya. Nah, tapi sebelum itu kita tetap ingat ya tagline kita. Apa tagline kita? Duduk manis, berpikir kritis, dan tetap optimis. Dan kita juga didampingi oleh beberapa pendamping nih. Saya panggilin dulu ya. Nih, Riz. Assalamualaikum, Riz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Gimana rasanya ditembak? Udah biasa kalau sama Dr. Aisy ya. Oke. Nah, nggak apa-apa. Jadi artinya kita memang sama-sama nggak tahu nih topiknya. Jadi memang nanti kita akan kulik lebih banyak dari narasumber kita kali ini. Lalu kemudian yang kedua dari Dr. Purnamandala yang katanya lagi sakit nih. Assalamualaikum, Dal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah. Kenapa antum, Syekh? Biasa pleset. Aduh, ini kagak ini banget kepleset sakitnya. Tapi alhamdulillah jadi bisa ini ya, bisa dampingin kita nih di sini ya. Iya, Oke. Nah, Riz sama Dr. Dala ini pendamping kita adalah keren nih, Kolonel Kesehatan ya, Kolonel Kes TNI AU, Dr. Srimpi Indah Zulaikha, spesialis kedokteran jiwa FS. FS itu kalau nggak salah flight surgeon ya. Nah, beliau tuh pernah lulus dari Universitas Indonesia tahun 2007, lalu kemudian pernah menjadi staf pengajar atau masih menjadi staf pengajar Flight Surgeon Course, terus kemudian penanggung jawab bagian Aviation Psychiatry. Nah, ini dia nih, Prodi Kedokteran Penerbangan FKUI dan dosen pembimbing Psychiatry FKUGM di tahun 2019 sampai 2020. Lalu pernah menjadi dosen pembimbing Psychiatry FK Unsyah di tahun 2015 sampai 2016 dan juga Master of Trainer Konselor HIV. Sekarang posisinya adalah sebagai PA ahli Binkom Litbang Lakaspra Dr. Saryanto. Lakaspra itu Lembaga Kesehatan Penerbangan dan Ruang Angkasa nih kalau nggak salah. Kita sapa. Betul banget. Assalamualaikum Dr. Srimpi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Aisy. Ada yang mau ada yang mau dikoreksi atau ditambahkan dari yang tadi saya sebutkan CV-nya? Enggak, ya gitulah saya. Oke. Vega tadi gue udah kenalin ya? Belum ya? Belum. Saya ikut aja. Tenang aja. Jadi ini saya juga nembak teman SMA saya nih, Vega Lesmana, dia bekerja di bidang air traffic control. Jadi cukup mengerti masalah penerbangan. Jadi kemarin saya kontak Dr. Srimpi, terus saya tanya apa nih enaknya kita ngomongin apa nih? Ini aja Aviation Psychiatry. Wah, itu apa sih itu? Aviation Psychiatry itu juga termasuk baru buat saya sekalipun. Oke, langsung aja Dr. Srimpi. Aviation Psychiatry. Apa itu? Makhluk apa itu? Iya, jadi terima kasih Dr. Aisy. Jadi Aviation Psychiatry itu ya memang ilmu psikiatri yang khususnya mempelajari di bidang-bidang aviasi penerbangan gitu. Jadi kalau biasanya kalau kita misalnya waktu kami belajar di FKUI kan kita klinisi ya, kita membedakan sakit dengan sehat gitu kan. Oh ini pasien sakit nih sehat. Nah kalau kami lebih bekerjanya ke arah preventif. Jadi ini orang-orang sehat yang kita pilih di antara yang sehat ini mana sih yang pas untuk bekerja di bidang-bidang aviation gitu. Aviation itu pilot aja atau
termasuk karyawan lain di sekitar itu? Ya, termasuk semua. Okay. Semua bidang. Jadi ya flight attendant-nya, air crew dan ground crew. Air crew dan ground crew. Apa itu crew dan ground crew? Sorry nih, aku awam nih masalah penerbangan nih. Kalau Vega mungkin udah ketawa aja dia. Apa tuh, Dok? Iya, artinya yang ada di pesawat sendiri gitu, sama yang tidak ada di pesawatnya, tapi tim-tim pendukungnya di situ semuanya gitu. Oke. Nah, psikiatri sendiri kan lebih merujuk kepada kesehatan mentalnya ya kan, dibandingkan kesehatan fisiknya. Betul, ya. Nah, apa sih sebetulnya magnitude of problem dari hal tersebut gitu, Dok? Sehingga dibutuhkan suatu sub spesialisasi tersendiri seperti efisien psikiatri ini. Oh ya, jadi kan memang nih, misalnya kita yang jelas bedanya ya, misalnya untuk para pilotnya gitu ya, para penerbangnya, itu kan dia berada di ketinggian, suasana yang beda dengan kita, bernafas di darat, kesiapan dia bekerja di ruangan sempit, kemudian dia terpapar matahari langsung, kemudian dia timnya itu sedikit, jadi kantornya ya di pesawatnya dia gitu misalnya. Dia berada dalam stresor-stresor tertentu yang berbeda dengan, dalam tanda kutip misalkan supir yang lain, yang kalau ada apa-apa ngeluh dikit bisa minggir mobilnya. Ini kalau ada apa-apa di atas, dia bawa penumpang gimana gitu. Nah, itu yang penting sekali untuk kita memilihkan gitu, misalnya di antara mereka mana yang pas gitu untuk situasi. Itu yang dimulai dari rekrutmen ya, kalau kita melihat dari di depan rekrutmen, terus kemudian nanti setiap periode tertentu itu harus melalui medical check up, baik fisik dan mental. Jadi tidak hanya medical check up untuk sehat badan dari rambut sampai kaki, tapi juga secara psikis dievaluasi gitu. Sampai di ujung kalau misalnya ada kecelakaan pesawat dan lain sebagainya, di situ juga berperan itu ada yang disebut dengan otopsi psikologis itu, Dok. Nah, jadi otopsinya ada situasi yang seperti itu gitu. Jadi kenapa terjadi sesuatu? Apa siap nggak sebenarnya tadi ketika dia terbang, atau bagaimana dia menghadapi ketika tadi dalam emergency, mulai kognitifnya dia kayak apa? Kemudian psikisnya dia kayak apa? Kemudian afektif ya. Kemudian psikomotornya dia sesuai nggak dengan yang kita harapkan? Nah, jadi baik dari kognitif, afektif, dan psikomotornya dia itu sinkron nggak? Nah itu kalau kecelakaan pesawat. Atau di balik itu ada apa nih? Tuh, kalau ingat panjang ya pokoknya. Jadi luas ya memang. Jadi luas ya memang, dari mulai rekrutmen sampai kalau terjadi sesuatu ketika ada accident. Nah itu pekerjaannya kayak gitulah alurnya. Oke, menarik. Nah, mungkin kita akan bahas itu lebih dalam, tapi mungkin sebelum itu mungkin Riz, jadi tidur Riz. Riz ada nggak? Kayaknya ini ya. Putus ya. Dala dulu deh, monggo Dal. Masya Allah, Dok. Berarti izin Dok, jadi pengen ada bertanya nih Dokter Aisy nih. Nah, berarti kalau misalnya Dok ya, pada penerimaan seseorang yang diterima untuk bekerja di aviasi itu memang wajib disesuaikan dengan kepribadiannya, misalnya gitu Dok, ciri kepribadiannya, atau bagaimana Dok? Dan apakah mungkin akan diulang tiap 6 bulan? Karena kan memang hasil misalnya kalau dilihat dari MMPI gitu kan bisa berubah-berubah ya Dok ya, dan dilihat di face mechanism seseorang ya, apakah memang akan rutin diulang atau bagaimana ya Dok? Itu aja Dok, terima kasih Dok. Iya, makasih. Jadi kebetulan saya di Lakospra ya, kalau di kami itu setahun sekali. Kalau di penerbangan sipil mereka 6 bulan sekali gitu ya, dengan stresor yang lebih berat, dengan pekerjaan load-nya yang lebih besar, maka dia kebijakannya 6 bulan sekali. Sedangkan kalau kami yang untuk di militer itu setahun sekali. Mengapa? Karena kami ada dokter skadron di setiap skadron. Jadi sebelum ada sesuatu tuh ada
teman-teman dokter skadron, adik-adik dokter umum yang ditempatkan di skadron itu memonitor mereka dan mereport apabila dalam waktu belum setahun, belum waktunya medical check up ada sesuatu. Nah, betul bahwa tadi dievaluasi terus, sama seperti dia kesehatan fisiknya kan juga dievaluasi terus. Jadi license-nya dia itu terpenuhi dari sisi itu gitu. Nah, sebetulnya ya, sebelum itu stresor apa sih yang mungkin lebih diantisipasi dari orang-orang yang bekerja di penerbangan ini gitu. Kan kalau misalnya di luar pun bisa aja cemas, depresi gitu ya. Bentuk-bentuk yang seperti itu kan bisa terjadi gitu. Kalau di penerbangan yang paling banyak apa kira-kira, Dok? Ya sama. Kalau secara gangguannya ya mungkin seperti itu, tapi mereka adalah orang-orang yang mungkin beda dengan kalau di biasa tempat mungkin orang bisa ngeluh, bisa curcol gitu ya. Mungkin kalau orang di aviasi itu orang yang kadang maunya kelihatan gagah, kelihatan dia nggak ada sesuatu. Tapi di balik itu mungkin ada hal-hal yang sebenarnya mereka unsafe kalau dia terbang atau mereka bekerja. Atau tadi mungkin ngobrol sama Mas Vega gitu ya sebentar, di ATC mungkin juga dia sedang dalam kondisi depres. Kalau kita depresi maka kognitif kita melambat, Dok. Kognitif kita melambat, psikomotor kita melambat. Nah, jangan sampai misalnya petugas ATC itu juga harusnya mengawasi lalu lintas udara yang begitu banyak, dia nggak aware ada yang salah jalur atau dia harus mereport sesuatu, dia nggak ngomong karena proses pikirnya melambat, respon dia untuk psikomotornya juga ikut melambat gitu. Menarik. Iya, ya pengen kelihatan gagahnya itu ya. Juga yang ya, mungkin nanti tanya sama Mas Vega deh. Suka mengeluh nggak? Pasti enggak. Dia mau gagah aja, kelihatan gagah di depannya Mas Vega. Iya enggak? Suka. Iya. Soalnya iya dulu saya mau jadi ini deh, pilot atau pramugara deh. Kan tampang udah mendukung lah. Gak gimana gak? Iya, memang yang disampaikan tadi sama Dokter Srimpi betul. Jadi memang saya juga kejeblos di dunia ATC ya, Air Traffic Control itu nggak sengaja lah gitu. Karena kan dulu zaman nyari kuliah gratis kan, gitu. Jadi di Curug ya? Dulu betul di Curug. Oke. Curug, daftar penerbang, nggak rezekinya ke ATC. Nah, begitu masuk juga nggak tahu kayak gimana gitu kan. Terus ternyata sambil berjalannya waktu, ternyata, dan itu yang membuat karakter kita berubah. Kita strike waktu, iya enggak gitu ya. Nah, kita juga sempat bingung dulu kenapa kok dilatihnya kayak tentara gitu. Iya. Ininya pembinaannya itu kan apalagi kalau yang ini orang-orang IDP Bu baru keluar. Ya, betul. Militer semua yang dulu yang bimbing militer ya. Iya, sampai ininya juga kan pembinaannya dari orang-orang akabri kan Bu yang situ. Sambil berjalannya waktu kita baru nyadar begitu kerja. Kenapa itu butuh? Karena ada satu yang dianalogikan oleh para instruktur di sana, safety in my hand. Ya, keselamatan ada di tangan kita. Itu kenapa? Saya juga dulu belum tahu. Tapi begitu bergulirnya waktu sampai dengan ada analogi bahwasanya pesawat itu dikendarai atau dipiloti oleh satu pilot. Taruhlah di belakangnya ada 100 orang, berarti satu pilot bertanggung jawab terhadap 100 orang. 100 gitu, nyawa. 100 nyawa. Kalau ATC dalam in one screen itu in between, taruhlah misalnya ada 10 pesawat. 10 pesawat penumpangnya aja udah 100, taruhlah 100 pilotnya nggak dihitung. Kali 10, segitu yang dia tanggung jawabi. Dan itu memang profesi yang tidak pernah orang tahu. Tidak pernah orang tahu, tidak pernah tersentuh, segala macam ya gitulah. Dan itu dalam pekerjaannya kayak tadi bilang gimana kalau stres?
Dan itu dari dulu Bu tidak pernah tercolek lah bahasanya ya. Bagaimana kita dalam bahasanya kita stres di perjalanan, atau memang stres ada di keluarga, ada satu konflik, sementara kita datang ke kantor harus menyelesaikan konflik traffic pesawat itu harus clear. Nah, itu memang satu pressure tersendiri. Tapi di situ alhamdulillah saya banyak belajar sampai dengan bagaimana dulu tidak pernah kebayang, kita coba bisa ngelihat ibu kita masak itu kan multi talent kita bilang kan. Multitasking yang sambil kompornya dihidupin dua-duanya segala macam. Tapi kalau saya kerja, saya bisa bilang kalau bahasanya, maaf ngambil bahasa Bu Srimpi lah, divided attention-nya kita pakai Bu. Dan itu divided attention itu mengerjakan satu kerjaan, beberapa kerjaan dalam satu waktu. Cuma masalahnya cuma satu, saya mulutnya cuma satu. Jadi saya bisa ngedengar, saya koordinasi dengan liaison unit, saya ngedengar pilot ngomong apa, saya ngedengar koordinasi dengan rekan sebelah saya yang di sektor lain, kan kuping bisa ngedengar ya, otak proses gitu kan. Mata saya ngelihat ke screen radar. Kalau di radar, screen radar, kalau di tower berarti ke vicinity of aerodrome gitu ya. Nah, kita harus ngelihat pesawat itu bagaimana, dan kita harus melakukan decision harus cepat, tepat, tidak boleh salah. Kenapa saya bilang tidak boleh salah? Iya, dalam second, gitu. Nah, itu kita bisa lakukan. Awalnya susah, tapi lama-lama gampang aja gitu loh, sambil nelpon. Kadang orang-orang yang ini, nggak boleh sambil nelpon ini. Kita biasa kok sambil ngomong, cuma mulut aja nggak bisa gitu aja. Lanjut Bu, silakan Bu. Wah, luar biasa nih. Aku baru kebayang ya, ternyata bukan dokter aja yang kayak begitu ya, yang punya masalah di rumah atau di lingkungan terus harus menyelesaikan masalah orang lain gitu. Betul. Oke. Kayaknya Riz udah masuk kembali dengan selamat. Aduh, mohon maaf ya, Dokter Srimpi, Bang Vega, Dokter Dara, Dokter Aisy. Ini jaringan. Nggak masalah, biasa itu dalam hal daring tuh seperti itu sering banget terjadi. Saya mau tanya ya, Dokter Srimpi, rekrutmen itu kan cuma satu tes gitu kan, satu waktu. Gimana Dokter Srimpi yakin bahwa itu ya ini capable nih buat masalah-masalah yang akan terjadi nanti di penerbangan orang tersebut gitu? Ya, jadi tentu dalam tes itu kita bisa juga, kan tidak hanya tes tertulis ya, kita ada wawancaranya. Nah, tes tertulisnya memang cross-seksional. Saat itu gitu. Tapi kemudian kita dalami tentu dengan keilmuan psikiatri ya dasarnya. Kita dalami dia, kita bisa melihat gambaran dia di masa sebelumnya, sehingga kita dapat gambaran kira-kira nih profilnya kayak apa. Nah, dari gambaran itu baru kita merekomendasikan atau tidak. Itu fungsi prediktif. Sama kayak kita kalau jadi dokter kan, ini prognosanya kayak apa nih? Nah, gitu. Jadi dari situlah fungsi prediktif itu kita menyampaikan ini recommended atau sebaiknya tidak. Gitu. Nah, namanya prediksi pasti bisa ada chance untuk keliru dong, ya kan? Betul. Nah, ini berkaitan dengan apa yang ditanyakan sama Dokter Dala nih. Evaluasi itu berkalanya selama berapa lama sih ininya, Dokter Srimpi? Selama pendidikan, setelah jadi pilot atau jadi karyawan di penerbangan, atau sesudah itu pun masih tetap dievaluasi? Iya, masih. Jadi sebelum bekerja itu untuk rekrutmen seleksi ya. Setelah itu dia siswa. Kalau misalnya tadi Mas Vega gitu, dia masuk Curug, dulu mungkin belum seperti sekarang gitu. Mungkin dulu di sana bisa saja malah ya itu tadi, mungkin dengan sikap yang lebih keras, lebih tentara gitu gayanya untuk membuat seseorang menjadi paham bahwa kamu tuh urusannya nyawa orang sekian ratus gitu.
sikapnya yang diberikan dengan begitu. Tapi sekarang kan kita bisa melihat daripada nanti kita mengerasi orang yang mungkin nanti malah lepas di jalan, sudah ongkos pendidikan mahal, kemudian anak juga mungkin malah menjadi stres di situ, bukan tumbuh ketangguhannya ya. Maka dari awal kita lihat dulu kalau memang ini profilnya cukup bagus, kita sarankan untuk diterima. Nah, kemudian kapan lagi diperiksa? Kalau untuk yang calon pilot biasanya setelah dia bina kelas tuh ground school gitu dok. Jadi dia belajar di kelas. Nah, setelah itu dia ada bina terbang namanya. Bina terbang dia akan belajar untuk terbang. Nah, biasanya kita evaluasi lagi di situ. Terbanglah dia gitu. Setelah itu dia lulus. Nah, lulus misalnya mau masuk ke maskapai apa. Nah, itu baru maskapainya kadang ke kami yang jelas, misalnya kalau yang besar seperti Garuda, kalau mau rekrutmen biasanya mereka ke Lakas Prananya. Aku mau minta tolong nih 25 orang calon, pilihkan sekian nah gitu misalnya. Jadi mereka ke Lakas Prananya. Gitu. Wow. Wah, menarik. Nanti kalau udah jadi pegawai itu kalau sipil 6 bulan sekali dok kita reevaluasi. Kalau untuk yang di militer setahun sekali. Meskipun udah kerja, udah sehari-harinya dia memegang pesawat itu, tapi tetap ada monitoringnya dengan begitu. Iya. Mungkin saya tambahkan ya bahasanya kalau di kita maintain rating. Maintain rating. Gitu ya, Bu. Nah, jadi kita memang license-nya biar hidup ya. License-nya biar maintain hidup, kemudian ratingnya biar hidup, dan itu juga harus cek kesehatan, maintain terus. Jadi nggak boleh ada fail ya Bu ya. Betul, nggak boleh fail. Jadi nggak boleh tiba-tiba atau sudden incapacitasi dok. Jadi misalnya di atas gitu terjadi sesuatu gitu. Iya. Juga sama seperti itu. Riz, silakan Riz. Ya, dok, kalau saya kan ceritanya orang awam nih dok, gimana peran kedokteran Dirgantara ini pada masa pandemi ini dok? Saya kan kebayang controlling penumpang atau mobilitas orang dari satu negara atau dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan kaitannya dengan penyebaran penyakit pada saat ini, peran kedokteran Dirgantara itu mengambil wilayahnya di mana tuh dok? Iya, jadi kalau yang situasi sekarang ini tentunya kita berusaha untuk menyampaikan. Jadi waktu itu ada pertemuan ya antara medis dengan teman di Kementerian Perhubungan ketika kita masa PPKM ini. Karena kan kita bukan hanya menjaga lalu lintas orang yang naik, tapi kita kalau di kami mainnya adalah baik yang di bandaranya, baik pilotnya, baik pramugarinya, baik yang dijual tiketnya, katakan gitu, yang ngecek di security itu semuanya sehat gitu. Jadi jangan sampai karena orang keluar masuk, dia kan lebih ketemu orang lebih banyak nih. Terpaparnya lebih banyak. Nah, mereka ini yang kita jaga dulu. Jadi ya sama sih kalau untuk protokolnya sama, Mbak Riris, sama protokolnya dengan yang lain. Hanya memang kita membuat mereka lebih tahan ya, tentu kita supply dengan banyak vitamin juga dan membagi dinasnya itu, terutama kalau seperti kami di TNI waktu COVID itu ganas-ganasnya ya 2 pekan. Ya. Ya. Silakan Del, kayaknya udah gatel nanya nih. Tapi saya ada yang kasihan ini sebenarnya di masa pandemi ini, Dokter Aisy. Apa tuh dok? Ya, karena kan kalau kita bisa WFH ya. Nah, ketika PPKM itu ketat sekali, bandara juga close, nggak ada pergerakan sama sekali. Para aircrew ini terutama yang pilot ya kehilangan skill. Sih. Padahal motorik dia kan harus digunakan. Dilatih terus. Kalau dia katakan 3 bulan nggak terbang, maka pasti terjadi penurunan. Nah ini kan juga unsafe kan. Nah ini sebenarnya problem juga ini seperti ini. Nggak ada yang simulasi gitu.
Ada simulasi. Tapi beda kali ya feelingnya ya. Oh beda sih. Beda. Oke. Ya, Dal, silakan Dal. Masya Allah. Wah, ini baru banget sih bagiannya, Dok. Agak bingung tadinya juga gitu. Jadi saya tadinya ini dokter Simpi menyamakan kayak mungkin ya pada saat seseorang yang diuji gitu, kayak diuji misalnya dia kepribadiannya gitu ya. Tadi agak bingung juga sebenarnya. Ketika kalau kayak di kedokteran gitu, Dok. Misalnya kepribadiannya apa, dia cocoknya jadi spesialisnya apa gitu. Jadi ya penjuruan apakah memang sama juga gitu untuk di aviasi gitu. Sebenarnya agak bingung sih, Dok. Lalu yang kedua, ini tadi nyambung dari yang masalah pandemi, Dok. Nah, kita tahu bahwa yang tadi dokter menjelaskan perihal yang pada WFH atau masalah motoriknya juga jadi tidak terlatih. Lalu bagaimana dengan pasien dengan orang-orang gitu ya, dengan pegawai yang post COVID gitu? Apakah ada pengalaman khusus nggak sih, Dok, pada aviasi sendiri, Dok? Terima kasih, Dok, untuk bagian kejiwaannya, Dok. Baik. Terima kasih nih, Dokter Dalla. Iya, ya hampir seperti itu. Jadi memang profil kepribadiannya memang kita cari yang begitu ya. Sebenarnya secara unconscious orang itu pasti akan memilih pekerjaan yang sesuai dirinya, itu unconscious itu. Jadi memang meskipun ada juga ya orang tertentu yang kemudian masuk tapi di awal tidak terlalu terlihat, misalnya kasus karena bukan karena akses duanya, bukan sekedar profilnya, tapi ada akses satunya atau ada masalah klinis psikiatrinya yang nggak kita dapat. Misalnya mungkin kalau ingat kasus Silk Air yang jatuh di Sungai Musi gitu, dulu mungkin nggak, nanti sambil buka googling lagi gitu ya, ternyata itu salah satu investigatornya dari Lakas Prajuga waktu itu ya, ternyata didapatkan pilotnya ternyata bunuh diri dengan pesawatnya. Bayangin, nah itu mati semua kan penumpangnya, nah itu kan bahaya sekali. Atau kalau kita ingat kasus salah satu pilot kita di Surabaya yang waktu itu terkenal dengan pilot tembakau gorila, ya kan, sambil dia mabuk gitu karena pakai tembakau gorila itu, dia mau berangkat untuk tugas. Nah, ini lebih bukan di profil, Dokter Dalla, lebih ke arah di permasalahan di akses satu gitu. Kemudian tadi pertanyaan yang kedua, saya sambung ya bentar dengan pertanyaan yang kedua tadi, bagaimana untuk masa pandemi ini ya. Tentu saja ada yang kemarin datang itu agak kasihan juga, dia dalam situasi dia post insiden, pesawatnya mengalami kecelakaan, kemudian dia sedang menunggu untuk investigasi, sebenarnya istirahat, malah dia kena COVID. Nah, jadi dia bahasanya dia sudah jatuh tertimpa tangga. Jadi dia harus istirahat lagi, istirahatnya ditambah. Jadi dia makin antara kesal dengan sakitnya, marah kenapa aku bisa tambah begini, dia kehilangan keterampilannya. Nah itu jadi numpuk itu, Dokter Dalla. Nah ini yang seperti ini evaluasi nih kita yang begitu. Gitu, Dok. Iya. Kan kalau menurut WHO, Dok, 1 dari 4 orang itu berpotensi mengalami gangguan kesehatan mental ya. Nah, itu ya ibaratnya susah juga nih ya buat screening, terus kemudian ini pasti kebayang sih kemungkinan ada juga yang seperti itu ya, seperti mengalami stresor terus kemudian gangguan ada dari adaptasi mereka ya. Seperti itu. Iya. Baik. Itu gimana, Dok, penanganannya? Kan ya kalau yang masalah-masalah kejiwaan yang klinis besar mungkin orang bisa melihat, tapi kalau yang orang anggap dalam tanda petik masalah keseharian, misalnya stres atau anxiety itu kan kadang-kadang orang suka nganggap itu ringan aja, Dok, gitu. Tapi kalau tadi sesudah dokter
uraikan. Kemudian tadi Bang Vega juga sempat cerita bahwa yang teman-teman di ATC itu bertanggung jawab terhadap ribuan penumpang pada saat yang sama gitu. Itu kan mestinya tingkat stresnya juga lebih ya dok ya. Kemudian pada orang-orang tertentu mestinya pemicu anxiety-nya juga berlebih. Nah, apakah kemudian di setiap aviasi ini atau ada kebijakan tertentu untuk secara tadi ya mungkin per 6 bulan untuk medical check up-nya, tapi kalau misalnya kemudian ditemukan masalah-masalah klinis ringan, katakan apakah ada protap konseling atau pendampingan atau apa gitu dok? Menarik. Iya, jadi 6 bulan itu memang rutinnya mereka, tapi bila belum dalam 6 bulan ada sesuatu yang memang bermasalah gitu yang dia rasakan, ya sebenarnya dia wajib report gitu. Jadi dia akan menyampaikan sehingga nanti ya tentu saja mendapatkan pertolongan, ada bantuan gitu. Jadi self awareness-nya si krunya tadi ya dok. Harus betul kita tanamkan. Dan Dr. Aisy di FKUI kan sudah punya SPKP ya, spesialis kedokteran penerbangan tuh. Ya. Ya, jadi teman-teman ini juga kami modali dari sisi psikiatrinya untuk menggunakan tools yang mungkin tidak perlu in-depth interview seperti di psikiater yang lain. Jadi kita bekali dia dengan tools yang kemudian dia bisa meraba, ini arahnya ke sana gitu. Jadi kalau mereka menemukan, dia bisa cut gitu sebelum terjadi sesuatu gitu, Bu Riris. Menarik dok, itu menangani spesialis kedokteran penerbangan yang baru ya kalau nggak salah ya. Gitu. Betul. Nah itu nanti seperti apa sih? Nah, kalau misalnya kayak saya anak udah jelas lah untuk kasus-kasus kesehatan anak gitu ya. Tapi kalau kedokteran penerbangan tuh kira-kira apa aja yang mencakup dari kompetensi dia nantinya? Ya dia utamanya misalnya antara lain selain di bandara-bandara, dia juga bisa di maskapai kan. Kalau mereka selama ini maskapai jarang ya yang memiliki dokter sendiri dengan ilmu kedokteran penerbangan. Nah itu dengan mereka sudah banyak, mereka sangat akan terbantu itu. Jadi kalau ada sesuatu bisa nggak usah nunggu ke Balai Kesehatan Penerbangan yang miliknya Kemhub yang di Kemayoran, tapi masing-masing mereka sama seperti kayak kami punya dokter skadron lah gitu. Jadi dokter skadron itu kan yang tiap hari ketemu sama para kru itu, ketemu orang ATC-nya, ketemu pilotnya, ketemu teknisinya juga gitu. Iya. Ya, jadi memang kayaknya kalau misalnya termasuk untuk penumpang ya, kalau misalnya layak terbang atau enggak ya mungkin seperti itu ya. Karena kadang-kadang kan beda ya kesehatan dia, ketinggian berapa kaki gitu ya, dengan kita gitu kan kadang-kadang anemia mungkin bisa biasa gitu, tapi kalau di ketinggian tertentu kan kekurangan oksigen, hipoksia malah ya gitu. Oke, jadi ya, penting juga tuh. Gimana Dal? Menurut lo Dal? Ya dok, sorry. Masya Allah sih dok untuk SPKP ya. Saya sebenarnya lumayan pernah ngikutin sih dok untuk beberapa bagian dok. Jadi waktu saya koas kebetulan memang dapatnya di Angkatan Udara dok. Nah itu memang sebenarnya memang tempatnya di sana ya dok ya untuk magangnya ataupun per PPDS-nya dok ya. Dan setiap bagian pun ada gitu. Jadi memang saya kaget. Ada yang SPKP dari Garuda misalnya kayak gitu-gitu deh dok. Apa memang di sana dok tempatnya dok? Iya, jadi memang mereka dititipkan ke kami karena memang di TNI AU kan mungkin yang mengawali ya, artinya dari penerbangan sipil mungkin belum memiliki sejawat yang bekerja di bidang itu. Jadi ketika ada spesialis ini dibuka, belajarlah mereka ke kami gitu. Berarti apa dok? Itu dok, Lakespra itu Pusat Rujukan Nasional Kesehatan Penerbangan. Kesehatan penerbangan, betul. Jadi kalau termasuk bukan hanya yang sipil ya, penerbat, jadi misalnya dari Angkatan Darat, dari penerbal, Angkatan Laut, atau polisi gitu juga, polisi udara, dan teman-teman yang dari sipil ini. Oke. Gak, kalau misalnya kan udah berapa puluh tahun kan Gak kerja di sana?
Ya baru sebentar lah. 25. Udah lencana banyak lah. Karena dibilang 10 tahun berarti wah udah tua nih. Nggak enak kalau ngomong kayak gitunya gitu. Tapi ya paling nggak begitu deh gitu. Nah, Dari selama lu 93. kerja gitu kan pasti lah kalau ya benar ya seperti Dr. Sri bilang kalau misalnya stresor apalagi buat yang di ATC itu kan banyak banget, terus kemudian lu bertanggung jawab terhadap ribuan pada satu saat tertentu. Itu pernah lu menderita bukan menderita, artinya merasakan stresor yang begitu hebatnya gitu? Terus kemudian apa yang lu lakukan pada saat itu? Iya, kalau ATC dibilang nggak pernah, bohong. Saya bilang bohong. Jujur ya. Jujur, karena kita mungkin pada saat awal kita lulus karena belum firm gitu ya, dengan keadaan kita masih clear gitu, masih nggak terlalu sensitif. Tapi kan kita belajar, kemudian adaptasi lingkungan, lama-lama tahu, separasi segitu kan deket banget ya kayak gini kan, nah gitu. Mulai baru itu stres. Mulai agak kedar-kedar ya gitu lah Bu, gitu. Belum lagi bad weather kayak gitu. Dan jangan salah, orang baru lulus itu tidak di radar. Saya itu begitu lulus itu kan tidak di bandara besar kayak Soekarno-Hatta gitu kan. Enggak, saya di daerah dulu gitu kan yang tidak ada radarnya. Bisa dibayangkan. Ya, sekarang gini, bisa dibayangkan. Visual ya. Jadi visual semua. Imajinasi, Bu. Lebih parah lagi, Bu. Jadi bukan jarak pandang ya yang kita ini ya. Bukan. Jadi kalau baru lulus memang pertamanya itu di tower. Kalau tower kan istilahnya vicinity of aerodrome ya, sejauh mata memandang itu ya. Itu paling sekitar 5 mil lah paling jauh itu, around bandara. Nah, begitu kita setelah itu kompetensinya naik lagi, sebagai senior ATC, nah kita memiliki rating tadi. Rating itu kan adalah SIM lah ya bahasanya mungkin ya di luar license ya. License kita punya rating. Kalau license itu kan sebagai ATC-nya. Kalau rating itu kita boleh memandu di mana, dan itu per daerah ada gitu kan. Dan itu diuji per 6 bulan sekali. Dan itu harus lulus, plus dengan kesehatannya juga harus lulus. Nah, begitu kita tadi setelah tower, rating itu kan adalah non-radar. Non-radar berarti kita duduk di satu ruangan tertutup, kita hanya mengandalkan report dari pilot, kita mengimajinasikan. Tapi mengimajinasikannya tetap ada ya. Di situ kan ada rutenya lewat segini, koridornya ada, koordinatnya berapa. Nah, itu harus lewat situ. Dan kita harus membayangkan pesawat itu speed-nya sekian, dia rutenya di sini, kita cek sama pilotnya, misalnya radial berapa, DM itu misalnya jaraknya berapa, dan bisa dibayangkan pada saat yang saya sangat nggak bakal lupa lah sampai saat ini adalah saya ingat gitu kan, itu salah satu yang memang kalau ditanya apakah pernah stres, pernah. Kalau ATC tidak, nggak mungkin. Banyak hal juga di dalam ngontrol, kita bahasanya mungkin kalau dunia penerbangan bilang save by the bell kayak gitu kan. Kita nggak tahu kayak gitu kan. Begitu cross level sekian, at time sekian gitu kan. Kita nggak tahu, menurut kita clear gitu kan. Begitu udahnya, pilotnya report. We have traffic inside 3 miles on right side, gini. Aduh, saya bilang kan, udah tinggal lemesnya, ayo putar rekaman, siap. Udah, siap salah gitu kan. Tapi ya itulah, manusia tidak luput dari salah, tapi pekerjaan saya tidak boleh salah seperti itu. Jadi rasanya itu mulut kita belum terkatup udah ngomong lagi ya. Betul Bu, seperti itu. Jadi ya mungkin itu sih Bu, kalau saya di dunia ATC-nya belum banyak tersentuh.
Makanya saya bilang Lakaspra itu juga, wah pilot saya penerbang tempur begini, kemudian sampai dengan dia pola tidurnya dilihat segala macam, itu seperti itu. Sampai saya juga sangat penasarannya, kebetulan saya pernah disekolahkan di sama IATA ke ini FRMS Bu terakhir, Fatigue Risk Management System gitu, itu ke Eropa dengan banyak ekspektasi lebih gitu kan. Begitu duduk di sana di kelas, yang di iniin schedule-nya pilot, schedule-nya pramugari, saya nanya, saya minta dijelasin tentang ATC. Terus expertnya bilang, saya nggak punya tentang ATC. Wes down saya Bu gitu. Itu jujur. Gitu. Ngapain jauh-jauh gitu ya? Iya Bu gitu. Tapi nggak apa-apa Bu. Silakan dilanjut lagi. Oke. Nah ini yang saya hampir selalu tanya ya mengenai kan kalau misalnya mungkin kalau misalnya kayak Vega gitu kan stres, ada pernah mengalami stresor tapi nggak yang berkelanjutan ya kan. Nah itu kan ada psikiater dan psikolog nih dok, ya kan. Kapan dia ketemu psikolog, kapan dia bertemu dengan psikiater kalau misalnya ada masalah-masalah kesehatan mental di penerbangan tersebut? Iya, jadi prinsipnya sebenarnya sama juga dengan kita di darat dok. Kalau teman-teman psikolog ini kan kalau yang bersangkutan masih sehat, artinya proses pikirnya masih bagus, dia bisa handle gitu kan. Kalau sudah ada gangguan proses pikir, dia nggak bisa, karena mereka kan banyak menggunakan tools. Oh, makanya Vega nggak ketemu sama Dr. Srimpi ya? Nggak ketemu saya. Oh iya. Jadi misalnya kasusnya gini, ada salah satu pramugari itu pramugara, dia dalam suatu penerbangan tiba-tiba di bandara tertentu dia ambil barang dia terus dia turun gitu. Nah, temennya nanya nih, loh kok kamu udah turun gitu? Iya, ini penerbangan kita dibatalkan dia begitu. Jadi akhirnya pesawat ini itu ternyata hanya transit dan dia berangkat lagi, ditinggallah si pramugara itu. Kemudian dirujuk kepada saya, ternyata itu halusinasi coba. Dan dia psikotik banget. Nah ini berarti kan ada miss, prodromalnya nggak ketahuan. Prodromalnya dalam penerbangan dia jarak jauh itu mungkin, tapi karena orang-orang ini kan sebenarnya orang-orang yang memang tadi kata Mas Vega dalam stresor apapun berusaha untuk tangguh, nah mungkin nggak tampak gitu. Nah bayangkan kalau itu kebetulan tadi pilot gitu misalnya gitu, atau kalau tadi Mas Vega bilang ATC lebih heboh lagi, pekerjaannya sekian nyawa yang jadi tanggung jawab, betul gitu. Wow. Menarik. Gimana tuh dok? Agak ini ya dok, agak jadi berpikir ulang gitu. Sebenarnya pengen nanya sama Bang Vega, Bang, how you handle all this time, stres yang sedemikian tinggi, bertanggung jawab sedemikian tinggi. Cuma kalau tadi Dr. Srimpi bilang tentang self awareness bahwa dia ini loading stressnya sudah terlalu tinggi, sudah sudah butuh konseling katakan gitu ya kalau pada awal-awal kasus. Cuma kan kadang-kadang kalau tadi saya menyimak ceritanya Bang Vega, mungkin teman-teman baik yang flight attendant atau pilot atau teman-teman ground crew itu nggak punya waktu kayaknya dok untuk berpikir saya stres atau enggak gitu kan. Kadang-kadang bentuk orang stres itu tidak harus terlihat secara psikis ya dok ya. Ketika sering banget GERD kambuh atau sering banget asma kambuh itu kan bisa jadi satu tanda. Sehingga kalau yang bersangkutan aware dok sama kondisi psikisnya dia sama kondisi mentalnya dia, kan mental awareness ini belum terlalu tinggi kalau di Indonesia, sebatas saya sering sakit lambung nih, konsul aja lah ke dokter Dala gitu kan. Dia tidak menyadari bahwa dirinya itu dalam kondisi stres atau bahkan mungkin early stage depression dok, kalau kayak tadi krunya Bang Vega sampai linglung, atau kemudian tidak sadar, atau tadi kasusnya Dr. Srimpi tidak sadar dengan kalau sudah incoherent itu kan harusnya berat ya dok. Sedangkan ini menyangkut nyawa kami ini penumpang pesawat gitu dok. Agak deg-degan juga ya saya dengerin ceritanya Bang Vega. Waduh itu artinya ceritanya gitu. Saya punya keluarga pilot juga
ceritanya kadang-kadang oh ya stresnya tinggi banget gitu. Nah ini ada nggak sih dok instrumen yang atau apalah gitu yang memang dia kayak tadi Bang Vega ceritakan dia menentukan oh ini sudah tidak layak nih gitu atau ini sudah harus dievaluasi meskipun belum waktunya gitu dok. Ya, mestinya kalau tadi yang disampaikan Bang Vega tadi, kami kalau dikerjakan di Lakespra ya itu setiap bidang, setiap spesialis kan mengerjakan sendiri-sendiri. Jadi kalau nanti kapan-kapan sempat main ke Lakespra, kami itu ada katakan lebih dari 27 pintu yang harus dimasukin seseorang, keluar masuk gitu ya. THT aja ada pemeriksaan THT, ada pemeriksaan audiologi. Nanti kalau ada nistagmus saya dia masuk lagi ke ruangan satunya lagi gitu. Jadi satu unit itu, satu bagian itu bisa dia masuk ke 2-3 unit gitu. Kemudian bagian-bagian lain juga seperti itu. Nah, hasil akhir itu adalah data setelah semua terkumpul gitu Mbak Riris. Jadi kalau seperti tadi orang kan mungkin hanya GERD aja keluhannya gitu. Tapi kalau dalam pemeriksaan penyakit dalam ini kok sering kali muncul begini, pasti dia akan menandai ke saya, kemudian di saya nanti ada pemeriksaan lebih dalam di situ. Nah, gitu. Jadi holistik jadinya. Oke. Ini kalau misalnya kita terusin akan jadi lebih dalam akhirnya audiens kita nggak ngerti. Banyak istilah-istilah yang apa nih? Mas Vega cerita banyak itu makanya kita terus agak nggak ngerti ya. Mas Vega ngomongin apa sih, heading kemana, desain apa yang dia harus desain gitu kan, apa yang didesain gitu. Jadi banyak istilah-istilah yang ini. Ya nggak apa-apa, saya juga kan nggak tahu juga kalau istilah kedokteran. Iya betul. Makanya kalau istilah ini jadi asik sebetulnya kalau kita ngobrol apa lintas sektoral gitu ya. Seru memang. Oke, Dal, gimana Dal? Wah, nih aneh juga jujur jauh banget nih dok dari pengetahuan Anda tentang kedokteran aviasi. Jadi memang sangat jarang ya dok, apalagi tadi pembahasan tentang kru-krunya dan lain-lain ya. Tapi memang punya pengalaman sendiri sih dok. Jadi emang ada seorang konsulen gitu ya, dia ahli intervensi kardiologi, di mana dia itu punya retinopati diabetikum dok. Nah, tadi kasusnya agak-agak mirip sebetulnya, jadi keinget saya sama beliau. Nah, beliau itu kalau ngelihat kita nggak jelas, ngelihat HP udah nggak jelas. Tapi kalau ngelihat sumbatan jantung sedetail apapun, semua konsulnya ke dia sampai sekarang. Oh, Masya Allah. Jadi memang ada suatu skill yang kadang kita nggak kerusakannya ada, tapi seseorang itu penglihatan tentang sesuatu itu agak berbeda lagi karena kebiasaan dan skillnya dia itu. Jadi itu yang kadang-kadang itu yang nggak ya mungkin itu juga bisa sharing mungkin yang dirasakan sama si bapak itu mungkin dok. Gitu aja sih dok. Ya gitu. Mungkin kayak Vega juga tadi dia bisa imajinasi kan. Saya tanya visual, nggak visual lagi imajinasi. Bu, ini saya jadi teringat boleh ini ya nanya ya. Tadi kan dibilang selagi WFH ini otomatis kita ada penurunan skill ya. Jangankan kru, ATC segala macam gitu. Kita sendiri secara jujur ya, saya sendiri penurunan skill untuk menulis, Bu. Karena selama ini kan nulis, begitu WFH kan nggak nulis, Bu. Segala macam by laptop, segala macam ngetik. Jadi begitu nulis agak gemeteran juga nih. Seperti itu kan. Nah, itu baru-baru di kita. Nah, tadi di penerbang juga dengan tidak pernah terbang, kemudian dia hanya mengandalkan simulator, tentu akan beda ya dengan real. Nah, sama dengan di ATC juga berarti kan jumlah jam pemanduannya itu berkurang, jumlah jam dinasnya berkurang, kemudian konflik trafiknya yang biasanya di Bandara Soekarno-Hatta itu per hari bisa sampai dengan 1.300 pesawat, sampai dengan pada saat COVID itu kan ngedrop di bawah 300-an gitu. Itu sambil tiduran juga bisa kalau yang biasa ini kontrol gitu. Nah, itu
Saya pengen tahu Bu, kalau yang selama ini disolusikan oleh teman-teman Lakespra, selain dia simulator itu apa Bu? Karena saya juga pengen apple to apple dengan di tempat saya. Kebetulan saya di safety kan Bu. Nah, karena selama ini saya hanya mencoba mengandalkan kalau yang ada simulatornya, dia masuk simulator, tapi kan tidak semua di Indonesia itu ada simulator seperti itu, Bu. Mohon izin, Bu, saya agak teknis nanyanya, Bu. Iya, memang itu kendala banget itu, Bang Vega. Jadi kita juga hampir kemarin tuh rasanya kasihan, antara kasihan melihat dia yang stres juga. Nggak ada Bang Vega selain itu, karena skill itu harus dikerjakan. Kalau kita melatih ke hal yang lain, misalnya mengerjakan hanya mencoba simulasi, bahkan misalnya dengan laptop gitu misalnya, itu beda sekali. Suasana yang dirasakan dengan kalau kita simulasi itu secara psikis kan beda itu Bang Vega. Iya. Gue nggak bakal ada musibah nih kalau begini ya gitu misalnya. itu pengaruh sekali kalau kita di laptop kita, apalagi terus misalnya kayak Garuda yang punya simulator banyak pesawatnya gitu ya. Iya. Ya beda sekali. Dia mau crash gitu ya nggak ngapa-ngapain, dia tetap duduk aja kan. Iya. Nggak bisa itu. Jadi kasihan ini semua, dan dirasakan di seluruh dunia rasanya oleh dunia penerbangan itu semuanya merasakan begitu. Apalagi kalau yang kita tahu maskapai besar dunia itu juga banyak yang bukan saja merumahkan aircrew-nya, tapi juga pesawatnya malah jadi restoran kah, malah jadi tempat untuk wisata anak TK kah, atau apa kan? Kasihan sekali mereka nggak bisa menghidupi pesawatnya sendiri, nggak bisa dia hidupi untuk tetap maintain sehat pesawat, apalagi orang-orangnya. Ya, jadi memang belum ada cara ya, belum Bu. Belum tahu juga saya untuk itu Bang Vega. Kalau saya lihat di jurnal-jurnal luar juga nggak ada. Memang, ini benar-benar kan kita rasanya semua orang tiba-tiba terhempas oleh COVID terus nggak mikir, kok nggak mikir kalau ada ini ya, kok nggak mikir ada itu, dan terhenti begitu saja gitu. Ya, karena gini Bu, saya memang melihat jurnal-jurnal FAA maupun ICAO itu memang rekomendasinya paling maintain skill, tapi maintain skillnya kan kita banyak model ya. Apakah dia tetap memandu dengan jam minimum kalau di ATC, ataupun memang masuk simulator bagi yang ada. Tapi paling tidak kalau di saya kita mencoba untuk mencoba untuk antisipasi lah Bu, karena kan sekarang ini sudah mulai naik lagi nih penerbangan naik. Nah, jangan sampai skill yang dulunya hebat sempat hilang sekian lama, begitu ini naik dia nggak bisa handling itu Bu, itu yang saya khawatirkan. Nah, kemudian di sini juga perlu mungkin saya sharing aja. Kendalanya tidak hanya itu, Bu. Nah, ini kan ada teman-teman yang senior, yang senior itu kan dia cukup lama lah, jamnya udah cukup banyak. Nah, tanpa terasa mereka itu kan sudah satu persatu Bu pensiun, Bu. Sementara, dalam waktu 2 tahun ini. Iya, betul. Dalam waktu COVID ini kan dia pensiun. Sampai akhirnya begitu saya lihat komposisinya, yang seniornya sudah habis ya, tinggal yang dulu saya ajarin dia sudah jadi supervisor semua kayak gitu kan. Nah, itu kan zaman dulu, zaman yang orang-orang lama yang kontrolnya trafiknya banyak dengan pola pemanduan yang belum serapi sekarang. Nah, itu kan tentu akan beda ya, seperti itu. Itu ya. Terima kasih. Mohon maaf saya ini aja izin. Oke, mungkin kalau ada pertanyaan, Riz, terakhir. Apa ya Dok? Saya soalnya terlanjur amazed dengan ceritanya Bang Vega. Iya, saya harus diam dulu ya. Ini Dokter Srimpi, Bang Vega ini abang kelas saya juga yang baru ketemu malam ini.
Dan sekalinya ketemu saya dapat cerita yang mencengangkan gitu. Oh ternyata karena kebetulan keluarga saya itu juga ada yang pilot, jadi cuma saya nggak pernah berpikir bahwa ternyata ATC itu sama crowdednya atau bahkan jauh lebih crowded dengan tingkat stres yang juga sedemikian tinggi. Nah kalau saya dok dari sisi penumpang dok, apa sih sebenarnya yang harus kami waspadai, yang harus kami aware sebelum kami naik ke pesawat dalam kondisi apapun sih, nggak hanya pada saat pandemi ini aja gitu. Cuma apa yang harus dipersiapkan? Kalau tadi kru semua kan mereka medical check up dulu gitu. Kalau kami kadang-kadang, bukan kadang-kadang, memang selama ini kalau mau jalan ya jalan aja, kami beli tiket, kemudian kami terbang, tahu-tahu di atas kami sakit kepala, ternyata oh ada gigi yang berlubang atau gimana. Nah sebelum terbang nih dok, kami penumpang ini harus apa saja yang harus kami waspadai gitu untuk diri kami pribadi. Ya, silakan dok, karena itu juga tadi saya mau bertanya mengenai masalah itu ya. Aviation psychiatry ini mencakup penumpang juga enggak gitu, selain dari pilot dan krunya gitu. Gimana dok? Kalau penumpangnya ya ini kalau hubungannya dengan aviation psychiatry ya, penumpangnya sehat jiwa mah lanjut aja gitu ya, nggak apa-apa. Tapi tadi karena disebutkan juga misalnya sakit gigi gitu, berarti ini adalah kedokteran penerbangan secara umum. Oke. Gitu. Kedokteran penerbangan secara umum ya tentu saja kalau sebagai penumpang nomor satu ya yakin dulu bahwa kita sehat. Tapi yang paling sering terjadi adalah tuber katar sebenarnya. Jadi agak pilek naik pesawat. Jadi ketika pesawat itu mau take off atau dia mau landing berbeda tekanan udara, sakitnya luar biasa itu. Telinganya rasanya mendesak dan lain sebagainya, dan mungkin turun itu dalam kondisi yang amat kesakitan dan dia nggak tahu harus ngapain karena itu akut sekali gitu kejadian. Yang orang mungkin biasa pilek-pilek biasa itu tadi, karena perbedaan kalau kita di darat dengan kita di udara itu selain tadi oksigenasinya ya, meskipun kalau di pesawat yang pressurized yang sudah diatur dengan sekian ATM-nya itu sama dengan kita di bawah, tapi ketika pesawat take off atau landing itu kan beda tekanannya. Nah, jadi mungkin yang harus diingat kalau sepele aja seperti pilek-pilek sebaiknya malah enggak itu Mbak Riris. Sakit, pasti sakit sekali itu. Iya dok, pernah ngerasain soal. Itu dia, dan itu luar biasa rasanya. Dok, tapi mengenai ini kedokteran penerbangan ini, jadi kan aviation psychiatry itu termasuk salah satu dari prodi ya, program diploma dari satu spesialis kedokteran penerbangan. Enggak, aviation psychiatry bagiannya psikiatri. Oh, bagian psikiatri. Nah, sementara kedokteran penerbangan sendiri itu bagiannya kedokteran secara umum. Oke. Ya. Dan di antara kedokteran penerbangan selain psikiatri seperti biasa. Namanya bagian-bagiannya, cuman nanti ada kekhususan di penerbangannya gitu. Betul. Jadi teman-teman SPKP mempelajari juga hal-hal yang lain gitu. Oke. Ya. Soalnya ini termasuk baru nih. Tahun berapa dok? SPKP itu buka 2011. Sebenarnya 10 tahun ya udah 10 tahun ya? Wow. Tapi mungkin kan setahun hanya berapa orang, saya kurang paham juga. Mungkin nggak ada 10. Biasanya juga teman-teman yang dari dinas kan, dari Angkasa Pura, dari maskapai yang sekolah, yang dari TNI AU, yang dari apa. Jadi mungkin teman-teman yang umum masih belum kenal juga gitu. Iya. Padahal kita butuh banget tuh ya. Butuh banget, betul. Kadang-kadang surat layak terbang itu juga ke DPJP. Padahal DPJP itu kan nggak mengetahui seluk-beluk gitu aja ya pada saat penerbangan. Nah itu nanti tapi dievaluasi kalau itu DPJP-nya mengirim surat seperti itu. Kalau ini dia aircrew oleh kantornya pasti akan dievaluasi. Oke.
Oke, menarik nih. Aduh. Oke, kesan pesannya sekarang, Dal. Gimana Dal? Malam ini ketemu narasumber Dr. Srimpi, kesan pesannya silakan. Ana bingung sih dok, ini kesan pesannya Masya Allah sih. Ilmu yang baru, saya juga baru tahu ada psikiatri aviasi tadi pas di akhir dokternya. Saya kira tadi SPKP terus psikiatri aviasi itu beda lagi tuh. Apa sama gitu, ternyata beda lagi. Masya Allah, jadi masuk wawasan juga lah baru bagi saya sendiri. Iya. Allah, dok. Apalagi ada Vega ya, dia udah cerita mengenai ATK udah gitu ya. Jadi banyak banget ilmu yang didapat insya Allah malam ini. Riz, gimana Riz? Susahnya Riz? Iya, buat saya malam ini luar biasa sekali. Bikin saya melek banget. Seperti biasa, channelnya Dr. Aisyah Berbagi itu selalu bikin melek kan. Melek banget. Ada tadinya tuh saya cuma dengar aja dok yang saya bilang ada suaminya teman ngambil kedokteran Dirgantara terus, tapi saya nggak berusaha cari tahu juga. Baru tadi sore ada seseorang yang WA saya, kemudian saya jadi baca tentang kedokteran penerbangan dan ternyata sangat-sangat luar biasa. Apalagi hal-hal yang terkait kondisi mental seluruh kru yang terlibat dalam keselamatan penerbangan. Itu sebuah wawasan baru buat saya. Terima kasih Bang Vega juga tadi ceritanya. Terima kasih Dr. Srimpi atas pencerahannya yang luar biasa malam ini. Dan belum banyak ya artikel mengenai hal tersebut ya kalau di Google. Betul dok, betul. Itu kesulitan saya nyarinya. Udah waktunya pendek, artikelnya sedikit. Makanya kayaknya PR nih Dr. Srimpi nih. Kita tagih bikin artikel tentang kedokteran penerbangan dan aviation psychiatry. Vega, gimana menurut lu Kalau saya jujur amazing banget gitu loh. Karena nggak ada angin, nggak ada hujan. Tadi di WA join ini, oke, gue bilang kan. Karena saya memang senang untuk mencari hal yang baru ya, ilmu yang baru. Makanya begitu itu langsung saya bilang oke. Dan saya memang cepat pulang gitu kan. Pulang ini ada mau join Zoom, saya bilang kayak gitu kan sama istri saya. Seperti itu dan dan ini terima kasih Dr. Srimpi, kemudian teman-teman yang lain juga. Jadi paling tidak kita bisa sharing di sini. Ini tidak ada, mohon maaf, tidak ada memojokkan satu dan lain hal, tapi paling tidak saya pengen sharing dari pengalaman yang pernah saya alami seperti itu, tapi mungkin itu pengalamannya sudah sebelum tahun 2015-an, sebelum 2015-an, jadi mungkin cukup lama. Jadi mungkin sudah ada perbaikan, tapi yang jelas di tempat kami pun untuk di ATC sudah mulai, bukan sudah mulai, ada banyak perbaikan seperti sebelum untuk berdinas ATC juga harus ada dokternya, itu paling tidak secara visual dia akan ngelihat ready atau enggak, terus tensi sampai dengan dia memang dinyatakan oke. Dan kalau memang dia nggak merasa tidak enak untuk ngontrol atau tidak sanggup, dia biasanya kan langsung ke dokter, dok saya tidak sanggup untuk ngontrol, itu langsung dicek. Jadi lebih dini lah, itu lebih bagus lah kemajuannya. Kemudian juga di kantor menyediakan psikolog walaupun kalau memang kita butuh, karena memang zamannya Zoom, kita bisa via Vicon untuk sharing. Paling tidak itu merupakan satu solusi tersendiri dibanding zaman dulu kita solusinya ya kita cari sendiri kayak gitu loh. Akhirnya ya having fun lah kayak gitu kan, kita nyari hal yang kalau kita lagi nggak mood, stres apa segala macam, biasanya teman satu dinas tuh ngerti gitu, udah kamu istirahat aja apa kayak gimana gitu kan. Itu sih, saya terima kasih banyak diajak join, senang sekali, dan saya dengan senang hati kalau memang ada hal-hal yang memang terkait dalam dunia penerbangan, insya Allah saya bisa berbagi juga. Terima kasih. Thank you sharingnya, Vega.
Sama-sama. Udah lama gak pernah kontak-kontakan, Dok. Terus aneh tembak tadi sore. Luar biasa. Penembak ulung. Penembak ulung. Dokter Srimpi terakhir, Dok, untuk audiens kita. Audiens kita targetnya kan awam sama dokter umum gitu ya, mengenai aviation psychiatry ini, maupun mungkin secara umum kedokteran penerbangan. Mungkin ada yang poin-poin penting sebagai take home message-nya mungkin, Dok. Silakan, Dok. Baik, terima kasih sekali pertama kali kesempatannya ini. Yang kedua buat teman-teman yang di kedokteran secara umum juga masyarakat yang awam gitu. Jadi kalau untuk masyarakat awam mungkin nomor satu adalah apabila ingin putra-putrinya sekolah di katakan flying school dan lain sebagainya, mungkin dulu di Curug gitu ya, yang miliknya pemerintah, lebih baik dipersiapkan gitu. Jangan sampai itu kan biayanya mahal ya, ratusan juta, kemudian sampai di sana ternyata tidak selesai sekolahnya, uangnya sudah habis, nggak jadi apa-apa, kasihan juga gitu. Jadi banyak stresor yang mungkin akan dihadapi, jadi lebih baik putra-putri kalau mau sekolah flying school dipersiapkan dengan baik dan dilakukan tes mandiri dulu sebelum nanti tes sesungguhnya dikerjakan tuh untuk masyarakat umum. Kemudian untuk sejawat dokter umum, betapa sesungguhnya manusia ini Allah kasih lengkap. Dia bisa beradaptasi apabila kemudian kita tahu memang ada orang yang secara alami dia ada dasar-dasar untuk itu, dan kita dari dokter-dokter umum ini mungkin bisa tertarik dengan dunia kedokteran penerbangan. Ya mari bergabung, kita jaga, karena kalau Indonesia ini kita tahu punya luas daratannya sekian, luas lautannya sekian, maka udaranya ya luas darat dan laut. Masya Allah. Ya kan? Nah, jadi lebih luas lagi, maka udara itu tak terbatas, tapi kita sendiri memiliki keterbatasan, sehingga jangan sampai nanti ada alur-alur tertentu yang kemudian terjadilah musibah, kecelakaan dan lain sebagainya. Nah, itu harus kita yang sejak ada di darat mempersiapkan, memilihkan, dan tadi seperti disampaikan Mas Vega, sebelum seseorang itu berangkat dinas tugas hari itu, bukan berangkat, artinya mengerjakan kegiatannya hari itu, pre-flight check itu dikerjakan kalau sebelum terbang. Jadi tadi para penumpang mudah-mudahan yakinlah insya Allah sehat yang akan membawa pesawat Anda ini. Jadi teman-teman dokter umum, ayo monggo yang ingin bergabung. Saya rasa ini ilmu yang sangat luas dan sangat menarik untuk kita pelajari. Betul. Terima kasih sekali Dokter Aisy diizinkan untuk ngobrol malam ini. Asik, terima kasih Dokter Srimpi ya, ilmunya Masya Allah sangat bermanfaat, dan juga buat Mas Vega Lesmana, teman saya yang udah lama nggak jumpa, sekali jumpa langsung ditembak. Kemudian Dokter Purna Mandala, Dokter Dala yang lagi sakit-sakit juga selalu setia nemenin saya nih kalau misalnya saya lagi Dal mau bisa dampingin nggak? Bisa gitu. Makasih ya. Terus juga kepada Riz ya. Riz? Ya Dok. Oh kirain ini lagi. Terima kasih ya sudah mendampingi ya. Ini Riz sejak zaman dari komunitas di Facebook masih baru-baru ya, Room4 dan masih baru-baru, selalu setia nih nyimak dan juga ngasih ide-ide serta ilmu-ilmu juga sharing. Baik. Facebooknya. Oke, kita sampai di ujung dari podcast Dokter Aisy berbagi pada episode kali ini. Seru banget kan, dan saya yakin ilmu ini nggak banyak kalian temui di media-media lain ya. Jadi stay tune aja di podcast Dokter Aisy berbagi, stage for the real expert ya. Masih dengan tagline yang sama, duduk manis, berpikir kritis, dan tetap optimis. Sampai jumpa di episode Dokter Aisy berbagi selanjutnya dengan narasumber-narasumber yang asik, menggelitik, dan ciamik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.